قوي يا متين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك وليقيم العدل كي نستقيم على هداك القويم ولا نطيع اللعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا مجيب أنت السميع القريب ضاق الواسع الرحيم فانظر إلى المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نظرات تزيل العنا عنا وتدني المنى منا وكل الحنا نعطاه بكل حين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين والحمد لله. الفاتحة أن الله يفتح علينا فتح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين ثم إلى روح العلماء والعاملين وأولياء الصالحين ووالدينا الحاضرين ومشايخنا أجمعين أن الله يقبل من الجميع ويعفو عن الجميع ويسوه على الجميع في الدين والدين والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله شارح الصدور وميسر الأمور ودافع الشرور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الغفور وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بدر البدور ومعدن الفضل والنور. اللهم فصل وسلم وكرم وعظم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم النشور وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا بر يا غفور. Amma ba'd. Pertama dan paling utama, marilah kita haturkan rasa puja beserta puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana puja dan puji tersebut tidak bisa kita hitung dengan bilangan maupun hitungan, karena Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kita berupa nikmat Islam, iman, ihsan, sehingga pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala duduk bersama-sama di dalam ruangan majlis, dan duduknya kita di dalam ruangan majlis yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di majlis ini adalah ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ungkapan ta'zim kita kepada aslafun salih, orang-orang yang soleh. Mudah-mudahan berkat daripada orang-orang yang soleh tersebut insyaallah diturunkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala
taufik dan hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tidak henti-hentinya kita sampaikan buat junjungan Nabi agung kita basyaran lakal basyar Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Beliau mengatakan di dalam Simtud Durar, Nabi Muhammad basyar manusia akan tetapi tidak seperti manusia biasa. Siapa lagi kalau bukan Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qurrata a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahiba'il kiram, alhamdulillah kita sudah masuk kemarin awal tahun. Malam apa? Malam Rabu. Ya, termasuk begitu juga bulan Rajab. Maka di dalam hadis Nabi SAW beliau bersabda, Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahru umati. Nabi SAW beliau bersabda, bulan Rajab adalah bulannya Allah. Bulan Sya'ban adalah bulannya Nabi Muhammad SAW, dan bulan Ramadan adalah bulan umatku. Alhamdulillah sudah masuk. Hari keberapa? 34. Malam keempat. Alhamdulillah sudah masuk. Tapi masuknya awal tahun tersebut bukannya menambah umur kita makin panjang. Hakikatnya umurnya kita makin berkurang. Sama kayak handphone kita, ya, kita cas penuh. Ketika kita gunakan, lama-lama baterainya berkurang. Itulah hakikatnya kita. Dulunya kita kuat, punya tenaga, pandangan kita masih tajam, pendengaran kita masih tajam, jalan sanggup sekian kilo kita jalan. Tapi ketika setiap tahun masuk terus menerus, lama-lama ditarik nikmat tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Tergantung daripada penggunaannya. Penggunaan apa maksudnya? Kita punya jasad, tubuh, nanti semuanya akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Setiap tahunnya ada perubahan atau tidak? Setiap tahunnya ada perubahan atau tidak? Karena kenapa? Umur yang panjang itu diberikan Allah kesempatan untuk kita. Wabil khusus umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau benang itu diulur terus. Ya. Dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki atau memperbagus daripada amal ibadah perbuatan kita ketika di dunia. Jadi jangan kita sia-siakan baterai itu, jangan kita sia-siakan. Kalau umurnya sudah 40 sekarang itu mungkin tinggal separuh. Ya. Kalau umurnya 60 tinggal berapa baris? Sebaris atau 2 baris? Ya. Nah, itu kesempatan yang Allah kasih, ya, masuknya awal tahun itu makin masuk tahun baru, makin berkurang umur, makin bagus amal perbuatannya. Jangan sebaliknya. Ya, mudah-mudahan yang hadir majelis malam ini masuk awal tahun, berkurang umurnya, insyaallah mudah-mudahan, ya, semua apa yang kita lakukan, amal ibadah yang kita lakukan, insyaallah makin bertambah dan mudah-mudahan makin berkah di dunia wal akhirah. Kalau adat kita beda, ya. Adat kita kadang, bukan adat kita lah, adat seluruh alam ini yang ada di dunia ini. Kalau masuk ulang tahun, hari milad, pakai kue, pakai lilin. Tepuk tangan dia. Tepuk tangan. Kok bisa tepuk tangan? Padahal kalau dia
mengingat hakikatnya bahwasanya umurnya bakal berkurang nih. Apa ditepuk-tepuk tangannya? Harusnya dia sedih. Ya. Alhamdulillah. Kecuali kalau orang yang memang ya ketika dia masuk di awal tahun, tahun baru ataupun masuk misalnya umurnya bertambah, maka dia memperbanyak ketakwaan ibadah kepada Allah dan banyak berdoa. Tapi alhamdulillah lah, biarpun ada adat ulang tahun pakai kue, tapi musiknya sudah diganti. Mabruk alfa mabruk. Bukan selamat ulang tahun. Ya, itu dulu. Kalau sekarang sudah diganti. Kuenya tetap, lilinnya dibuang. Iya kan? Iya, lilinnya dibuang, kuenya tetap, tidak masalah. Beli kue, ujungnya dipotong kagak dikasihkan. Ya, dikasihkan sama yang hadir. Baca doa selamat. Ya. Alhamdulillah. Ada juga, ada sebagiannya. Biasanya kalau masuk tahun baru nasional itu kita ngadakan apa? Tabligh akbar. Malam kemarin ada enggak? Malam Rabu tabligh akbar. Masjid Agung itu bukan malam, sore. Iya. Iya. Pas asar ya, qoblal asar. Atau ba'da asar selesainya. Malamnya kosong. Tapi Habib prihatin juga sama tetangga-tetangga kita. Ini ibu-ibu Masya Allah, kita sudah buat yang sohib-sohib kita majelis ta'lim, ya, para habaib, para ustadz kita buat tabligh akbar, ngundang penceramah dari mana datang, supaya kenapa? Supaya yang biasa dangdutan itu pindahnya ke situ, ke tabligh akbar tadi. Sebab tabligh akbarnya ndak ada, ya istilahnya ndak buat lah gitu. Ujung-ujungnya ibu yang kemarin Masya Allah tahun kemarin dan tahun-tahun setelahnya yang lewat itu datang tabligh akbar, nangis dia. Ngingat dosanya dia. Tobat dia di situ. Ketika ditutup malam tabligh akbar, malam tahun baru itu tidak ada tabligh akbar, ibu yang nangis tahun kemarin sekarang nyanyi dangdut, joget-joget. Siapa yang tanggung jawab? Hah? Kalau di Jambi ini mungkin atau di wilayah yang lain yang tanggung jawab MUI, Majelis Ulama Indonesianya. Itu yang tanggung jawab. Ala kulli hal. Ya, bukan tahun baru itu bukan kita ngerayai masuknya tahun baru dan ikut-ikutan orang-orang ya non muslim itu enggak. Untuk supaya kenapa? Ngajak ibu-ibu, anak-anak yang muda itu untuk mereka duduk di majelis ilmu, duduk di tabligh akbar tersebut mendengarkan ilmu, zikir, sholawat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kayak mana? Siapa nanggung dosanya itu? Satu kampung. Pergi awalnya tabligh akbar, akhirnya tahun kemarin, sekarang tahun kemarin, ini berapa hari kemarin, paginya nyanyi dangdut, joget-joget. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Ala kulli hal. Begitu juga masuk daripada bulan Rajab ini, ya dikatakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rajab adalah bulannya Allah. Jadi bulan Allah itu diperuntukkan untuk umatnya Nabi Muhammad. Untuk apa? Memperbanyak istighfar. Maka kalau salafun salih itu ba'da ma bainal maghrib wa isya, antara maghrib setelah salat maghrib itu baca zikirnya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya 70 kali. Sudah ada belum di musola di masjid-masjid? Sudah ada sebagian.
Nah, itu dituntut untuk kita istighfar pada bulan Rajab ini. Atau bahasa misalnya ndak Rabbighfirli warhamni wa tub alayya ndak, atau misalnya imamnya doa, kandungan di dalam doanya ada istighfar. Atau ndak hafal istighfar yang lain boleh. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu diterusin. Dibaca Rabbighfirli Rabbighfirli Rabbighfirli. Atau sayyidul istighfar. Apa sayyidul istighfar? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata' wa a'udzubika min syarri ma sana'tu wa abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini sayyidul istighfar. Banyak-banyak dibaca. Atau sebelum tidur, tidak sempat misalnya ketika ke masjid, ke musola, imamnya tidak baca istighfar misalnya. Sudah pas balik selesai isya mau tidur, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, itu dibaca. Nah, misalnya seandainya kalau di masjid tidak baca seperti itu, jangan kita paksa. Yang biasa baca ya terus dibaca. Atau setelah pulangnya balik dari rumah kita baca istighfar. Tapi istighfar ini bukan bulan Rajab, baik. Ya, bukan hanya pada bulan Rajab. Tetapi kapan kita mengingat dosa-dosa yang pernah kita lakukan, ya kita istighfar kepada Allah. Karena manusia itu tidak ada yang dilahirkan di muka bumi ini tidak ada punya dosa, kecuali anak kecil yang lahir ya. Anak kecil yang lahir itu tidak punya dosa. Ketika dia sudah akil baligh, ada tuntutan syariat untuk melakukan amalan. Ketika dia tinggalin perintah tersebut, maka dia sudah dapat catatan dosa. Banyak dosa yang kita lakukan. Apa di antaranya? Sering kita temui dosa sama orang tua di antaranya. Uququl waliden, durhaka sama orang tua. Ndak ayahnya, ndak ibunya. Kalau ndak ayah, ibu, pamannya. Ini dosa ini banyak. Ya, naudzubillah min dzalik. Bisa ndak terhapuskan ini dosa? Kalau dalam bahasa kita, kalau seorang ibu ataupun bapak, biarpun sebejat apapun anaknya, dia pasti memaafkan anaknya tersebut. Betul tak? Kecuali kalau dosanya berhubungan dengan manusia. Berhubungan dengan manusia ini yang sulit. Hubungan sama orang tua redha, Allah bakal redha. Kalau sama manusia yang lain dia tidak redha, nah ini susah kita mau masuk ke dalam surga. Kalau tidak percaya, cobalah. Kalau tidak percaya, uji coba. Nah, itu dipesankan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hablum minallah wa hablum minan nasnya harus baik dan harus bagus satu jalan. Ahibba'il kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dosa sama orang tua. Dosa sama yang lain. Sesama manusia. Apalagi dosa apa? Banyak macam-macam. Ninggalin sholat sengaja ataupun tidak sengaja. Melakukan perbuatan maksiat sengaja ataupun tidak sengaja. Terang-terangan atau tertutup, sembunyi-sembunyi. Itu macam-macam dosa. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya yang hadir pada malam hari ini dosanya kita biarpun sebanyak gunung, insyaallah mudah-mudahan diampuni dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ahibba'il kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pada bulan Rajab. Karena ada yang bilang, "Ya Labib, kita ini bawa dosa semua. Tidak ada yang tidak punya dosa." Karena Abul Bashar, bapaknya kita, ya bapaknya seluruh manusia, Nabi Adam itu yang pertama kali melakukan dosa, kata dia. Na'udzubillah min dzalik. Itu perantara Nabi Allah Adam, ya beda dosanya dengan dosa yang dilakukan sama umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam itu sudah masuk surga, Pak. Ya. Nabi Adam itu berdosa sudah masuk surga. Tahu tak jalan-jalan pintu-pintu surga Nabi Adam? Tahu. Tahu kan? Tahu. Dosanya apa? Cuman dilarang makan buah itu, Be. Mendekati pohon khuldi itu, Be, cuman. Tapi kita, dosanya kita banyak nian. Nauzubillah min dzalik. Durhaka semua orang tua iyo, ninggalin sholat juga iyo, melakukan maksiat iyo, makan haram iyo, makan syubhat iyo, semua lengkap. Pernah masuk surga? Belum. Yakin tidak masuk surga? Insyaallah, mudah-mudahan ya istighfarnya kita, amal ibadahnya kita semuanya ya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di dalam satu riwayat menyebutkan bahwasanya adalah bulan Rajab ini adalah bulan Az-Zara, bulan menanam. Ini bulan Rajab ini bulan kita menanam. Kalau orang pertanian itu dia buat apa? Kecambah, sudah tuh nyemai bibit. Bibitnya sudah tumbuh berapa daun, ditanam. Ini bulan Rajab ini adalah bulan kita menanam. Karena istighfar terus. Istighfar setiap harinya istighfar. Itu dosanya dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istighfar tersebut. Masuk pada bulan Sya'ban, Yaumus Sagi. Namanya adalah bulan untuk nyiram. Kalau kita sudah nanam satu tanaman itu pasti disiram enggak? Atau ditanam tinggalin, disiram, apalagi nanam cabai, nanam kacang dan yang lainnya itu ya, sayur-sayuran itu kalau tidak disiram kering dia. Sama kayak manusia, tidak dikasih air minum kering ya, manusia tidak dikasih air minum kering dia, makan misalnya tapi tidak minum, sanggup? Tidak sanggup. Sama seperti tanaman itu disiram. Setelah itu masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu Yaumul Hasad. Apa? Bulan panennya. Khusus panennya buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana bulan tersebut dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kita sia-siakan ya bulan Rajab ini, perbanyak kita istighfar. Setelah itu masuk bulan Sya'ban, setelah itu masuk bulan Ramadan. Maka sebagian ulama mengatakan barang siapa menjaga bulan Rajab, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan taufiknya pada masuk bulan Sya'ban. Itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menjaga bulan Sya'ban, lalu Allah Subhanahu wa taala bakal menjaga orang tersebut sampai masuk pada bulan Ramadan. Terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari Ramadan ila Ramadan. Dari Ramadan yang bakal masuk dan Ramadan yang akan datang itu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jaminannya. Yang menjamin adalah Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti satu minggu itu ada bulan namanya hari Jumat. Hari Jumat itu hari di mana Allah memberikan meleburkan dosa daripada umatnya Nabi Muhammad SAW. Jumat ke Jumat ini ketika doanya diijabah,
ini dileburkan oleh Allah dosanya. Begitu juga dari bulan ke bulan. Masuk lagi dari tahun ke tahun. Dari Ramadan ila Ramadan. Ini dileburkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ini khususiat buat umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita jaga ya bulan Rajab, masuk lagi bulan Sya'ban, masuk lagi bulan Ramadan. Ini wanti-wanti bagi yang kemarin, tahun kemarin puasanya batal. Sakit misalnya. Udzur ataupun tanpa udzur. Diqodok masuk bulan Rajab ini. Diqodok. Jangan sampai datang bulan Ramadan. Kalau datang bulan Ramadan, wajib dia mengeluarkan kafarah. Wajib dia mengeluarkan kafarah. Nanti ada pembahasannya bab khusus puasa. Insyaallah nanti bakal kita bahas. Dan begitu juga pada bulan Rajab, ini adalah bulan salawat. Ya. Allah menurunkan ayat suci Al-Quran, perintah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi perintah salawat itu turunnya pada bulan Rajab. Yang sering kita dengar lah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini perintah untuk kita bersalawat. Nanti setelahnya masuk lagi bulan Sya'ban. Habis Rajab Sya'ban. Sya'ban itu ada peristiwa pembelahan bulan. Insyaqqal qamar. Jadi terjadinya bulan Sya'ban itu nanti ada nisfu Sya'ban. Biasa kan di masjid-masjid, musola-musola, ya kita baca Yasin kan. Ada berapa kali baca Yasinnya? 3 kali. Ada niat, masing-masing niat di dalamnya. Karena kenapa? Ini momentum sejarah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW, mukjizat, di antara mukjizat yang a'zam, yang agung, yang luhur. Nabi membelah bulan menjadi 2 dengan mukjizatnya. Tapi alhamdulillah kita adanya zaman sekarang. Kalau seandainya hidupnya di zaman Nabi doa bulan terbelah, percaya enggak kira-kira? Enggak kira-kira percaya enggak? Enggak kan? Alhamdulillah kita adanya zaman sekarang ini. Tapi kemarin kita sebutkan di media itu mau menggoyahkan keimanan kita di antara di media itu yang enggak yakin dengan karomatnya seorang wali. Itu hati-hati. Sama seperti zaman Nabi, kalau kita hidup di zaman Nabi, enggak mungkin bulan itu belah jadi 2 enggak. Ya, kecuali kalau orang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Apakah kita termasuk golongan orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya atau tidak? Itu masalahnya. Sama kayak zaman sekarang. Jadi intinya faham kita akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, kullu majaza mu'jizatan lin nabi jaza karamatan li wali. Semua mukjizat yang dilakukan oleh para nabi kita yakini, kita imani, begitu juga kita yakini dan kita imani karomat seorang wali. Ala kulli hal. Tapi zaman sekarang walinya tidak nampak karomatnya. Wali zaman dulu bisa terbang, sekarang sudah ada pesawat terbang. Iya kan? Jalan di atas air dulu walinya. Sekarang banyak, jembatan sudah banyak, ketek pun ada, perahu pun ada, lengkap. Apa lagi? Mau ke Mekah, gampang, daftar, langsung sampai. Sehari sampai. Ala kulli hal. Tetapi karomah yang seperti itu, karomah yang Allah berikan kepada orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu masih ada. Masih diberikan oleh Allah karomah, tetapi tidak ditampakkan untuk di zaman sekarang ini. Sedikit.
segelintir manusia. Tapi ada yang bisa membedakannya bagaimana? Membedakannya itu tudhar lil alim as-saleh, rajulun saleh. Nampaknya karomah itu kepada laki-laki yang alim, yang soleh. Dan begitu juga karomah itu tidak bakal ditampakkan karena kenapa? Kalau seorang wali itu menampakkan karomahnya, seakan-akan dia menampakkan apa? Aibnya sendiri. Ya, buka istilahnya seakan-akan dia menelanjangkan badannya di depan ramai orang. Itu seorang wali. Biasanya kalau wali itu menampakkan karomahnya berapa minggu, biasanya meninggal. Kalau melihatkan karomahnya. Ya, alhamdulillah. Tapi kita tidak ditampakkan karomah tersebut kepada orang yang soleh yang dekat di antara kita. Alhamdulillah. Karena kenapa? Karena keyakinan kita masih kuat ya, kepada karomah tersebut. Sama contoh misalnya, ada yang bilang kalau kita di laut ada musibah atau bencana, misalnya gelombang besar, hantam kapal kita bakal mau pecah misalnya, atau dalam kendaraan tumburan misalnya. Yang dipanggil siapa? Yang dipanggil Syekh Saman misalnya. Seorang wali. Ya, dipanggil hal tersebut. Kalau orang yang tidak paham dengan wali atau karomah wali, pasti dia bilang, ini ghurafat. Itu syirik itu. Iya kan? Nah, itu kalau berbicara dengan orang yang tidak paham. Allah kulihat. Nah, jadi mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi itu wajib kita yakini, kita imani. Begitu juga setelahnya karamatnya seorang para wali min auliya'illahi ta'ala. Ahiba'il kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi momentum pembelahan bulan tersebut, maka adat kita biasanya baca Yasin dengan niat masing-masing. Mudah-mudahan dengan baca Yasin dengan niat tersebut ya keimanan kita semuanya niat kita ya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang bilang, "Beb, biasanya banyak nih air di depan itu." Baca Yasin 3 kali ayatnya banyak. Boleh tak? Kalau yang tak sepaham sama gitu, ini khurafat ini, syirik ini kata dia. Iya, bersekutu dengan air kata dia. Masya Allah. Ya. Ya, air itu karena kenapa? Kita duduk, air itu ditaruh di situ, kita baca Yasin kan? Ya, kita baca sholawat sama Nabi, kita zikir di dalamnya. Ya, kita bawa air tersebut. Ya, air yang kita baca itu ya ayat-ayat suci Al-Quran. Nah, kita wasilah perantaranya dari ayat suci Al-Quran tersebut. Misalnya bacaan kita tidak diterima misalnya. Ya, bacaan kita tidak diterima, tahlilnya kita tidak diterima, doanya kita tidak diterima, tetapi perkumpulan kita orang-orang muslim duduk di dalam suatu majelis, 40 daripada salah satunya adalah wali min auliya'illahi ta'ala. Mungkin doa satu orang tadi yang diijabah oleh Allah. Bagaimana kalau doanya semuanya diijabah? Sudah dapat diijabah doanya, sudah tuh bawa air lagi dibawa ke rumah. Air tadi dikasihkan minum untuk anak istrinya. Nah, insya Allah mudah-mudahan datang ke keberkahan. Ya keberkahan semua itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di antaranya pada bulan tersebut adalah bulan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Isra Mi'raj, nanti insyaallah minggu depan insyaallah kita bakal bahas perjalanan Isra Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Batas mana kemarin? Jen? Masuk waktu? Sudah selesai belum? Hah?
yundabu ta'khir salatil isya ila an taghribu syafaqil ahmar wal abyad. Syafaqul asfar wal abyad. Dan disunnahkan ta'khir salati isya'i, mengakhirkan salat isya. Jadi salat isya itu boleh diakhirkan. Kapan? Ila an taghiba syafaqil asfar, sampai hilang mega kuning, wal abyad, dan mega putih. Biasanya kalau selesai sholat isya itu kurang lebih jam 9. Jam 9 itu nampak itu. Bagi dia meganya putih. Ya. Pernah nengok belum? Belum. Kalau di pondok Bagan Peti itu kan agak tinggi dia kan. Agak tinggi. Jadi tegak atau duduk itu nampak ada mega putihnya dia. Mega putih. Nah, itu disunnahkan mengakhirkan waktu isya. Tapi mengakhirkan waktu isya ini sunnah hukumnya bagi siapa? Bagi orang yang yakin bakal melakukan sholat isya di waktu tersebut. Minggu kemarin ada yang cerita misalnya, ana pengen ngikutin sunnah lah. Mega kuning hilang sama mega putihnya baru sholat isya. Akhirnya dia cerita, sudah isyaknya dilewatin jam 10-an, akhirnya santai-santai ketidur. Isyak lewat, subuh pun lewat. Itu kalau dia seandainya lewat, sudah pernah kejadian seperti itu, jangan dilakukan lagi. Ya, jangan dikerjakan lagi. Karena kenapa? Takutnya bakal terulang lagi. Sama kayak subuh misalnya. Buka alarm jam 4 sekian lah. 4.30 atau 4.40. Bunyi ding. Rubah dulu jam 5 lah. Taruhnya. Jam 5, 5 menit lagi mati. Akhirnya lewat jam 8 baru bangun. Ya, itu tipe-tipe kita atau bukan? Iya kan? Ya, tipe-tipe kita. Nah, jadi ala kulli hal. Ada caranya bisa. Ya. Punya HP bisa HP 2. Orang rumah punya HP, kita punya HP, anak punya HP. Itu hidupin semua alarmnya. Insya Allah bangun. Insya Allah bangun. Kalau tidak itu, sudah kita tawasul kepada para malaikat. Sebelum kita tidur, misalnya tawasul sama malaikat apa? Antum pengen? Israel. Iya. Malaikat hafizah. Malaikat yang menjaga ya, setiap daripada rongga-rongga yang ada di tubuh manusia itu. Telinga kita, semua itu dijaga sama para malaikat. Dan kita Al-Fatihahnya sama malaikat tersebut. Kita Al-Fatihah ila malaika hafizah. Berniat dengan niat untuk bangun subuh tepat waktu. Pakai bahasa Indonesia tidak apa-apa. Ya. Faham malaikat itu. Wa ila hadratin Nabi SAW Al-Fatihah. Itu insya Allah bangun. Biasanya dibanguninnya sebelum masuk subuh biasanya. Jam 4, kadang jam setengah 4, jam 3 dibangunin. Ya, itu malaikat yang bangun. Jangan jin yang bangunin. Kita tawasulnya sama jin. Kalau tawasul sama jin, dirap-rap atau dirap-rap. Ditekannya badan. Ya, sesak. Nah, itu tawasulnya kepada para malaikat. Mudah-mudahan bangun insyaallah, mudah-mudahan. Nah, kalau tidak bangun berarti jinnya banyak nian. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sudah membahas daripada waktu-waktu masuknya salat dan keluarnya salat 5 waktu. Sekarang masuk faslun tahrumus salat allati laysa laha sababun mutaqaddim wala muqarinun ila fi khamsati awqat. Diharamkan salat yang laysa laha sabab, yang tidak ada sababnya. Wala muqarin, dan bukan sebabnya muqarin.
Jadi intinya kalau sababnya mutaqaddim atau sababnya muqarinun, kita melakukan sholat di waktu yang diharamkan, ini boleh. Yang tidak boleh apa? Sababnya mutaakhir. Nah, sababnya mutaakhir ini tidak diperbolehkan kita untuk melakukan sholat. Ada berapa tempat? Khamsatu awqatin. Ada 5 waktu. Kapan? Inda tulu isyamsi, ketika tulu isyamsi hatta tartafi'a qadru rumhin. Diharamkan ketika inda tulu isyams, ketika matahari terbit. Hatta tartafi'a qadru rumhin, sehingga matahari tersebut naik 1 tombak. Nah, ini tidak boleh kita melakukan sholat di waktu tersebut. Kapan? Kecuali ketika sebabnya mutaqaddim atau muqarrin. Contoh misalnya sebabnya mutaqaddim apa? Kal faitah. Sholat yang pernah tinggal. Ya, sholat yang pernah tinggal misalnya. Bib, anak pengen sholat habis ba'da asar. Habis ba'da subuh. Habis ba'da subuh itu boleh tidak kita sholat lagi? Tidak boleh sampai matahari itu sudah naik 1 tombak. Atau kalau dalam bahasa kita sudah masuk waktu apa? Waktu syuruk atau duha. Masuk waktu duha. Nah, jadi setelah subuh tidak boleh lagi kita sholat. Tapi kalau sholatnya misalnya sholat tersebut sholat qadha, boleh tidak? Boleh. Qadhanya apa? Qadha subuh. Tidak, qadhanya zuhur. Tapi setelah sholat boleh atau tidak? Boleh. Mau sholat maghrib, mau sholat subuh, mau sholat asar, mau sholat isya, mau sholat maghrib, di waktu tersebut ini diperbolehkan. Karena kenapa? Karena sebabnya adalah mutaqaddim. Mutaqaddim namanya. Di antaranya juga al-mandurah. Salat yang dinadarkan. Jadi kalau salat yang dinadarkan hukumnya menjadi wajib. Misalnya anak pengen nadar tuh salat, misalnya saya nadar salat sunnah misalnya. Boleh tidak? Boleh. Di waktu yang diharamkan. Nanti bakal kita sebutkan selain setelah subuh ya. Selain setelah subuh yang diharamkan. Wa tahiyatul masjid, dan begitu juga tahiyatul masjid. Nanti bakal kita sambung setelah kita baca ini. Apalagi yang diharamkan? Wa indal istiwa, ketika matahari istiwa. Istiwa itu asyamas fi wasatis sama. Matahari di tengah-tengah langit. Sudah masuk waktu zuhur belum? Belum. Di tengah-tengahnya dia. Nah, ini hukumnya haram untuk kita melakukan sholat. Kecuali kalau sebabnya mutaqaddim. Nanti bakal kita sebutkan. Atau muqarin. Atau sholat apa muqarin? Gerhana matahari. Kalau gerhana bulan tidak mungkin pula ya. Ya karena dia siang. Kalau gerhana matahari, kalau gerhana bulan dia malam. Indal istiwa, ketika matahari di tengah-tengah langit, fi ghairi yaumil jum'ah, kecuali hari Jum'ah. Ini pengecualian. Ya, pengecualian kecuali hari Jumat. Hatta tazul, sehingga matahari tersebut apa? Zalah, bergeser. Kalau dia sudah bergeser berarti masuk waktu zuhur. Kapan lagi diharamkan? Wa indal isfirar, ketika menguning. Menguning itu biasanya jam berapa? Ba'da asar. Hatta taghruba, sehingga matahari tersebut tenggelam. Ini setelah sholat asar, ini nguning biasanya.
Ini tidak boleh kita melakukan sholat. Wa ba'da sholati subuh, setelah melakukan sholat subuh hatta tatlu asy-syams, sehingga matahari naik. Wa ba'da sholatil asar, dan setelah melakukan sholat asar hatta taghruba, sampai matahari tergelincir. Nah, jadi yang kita sebutkan tersebut waktu yang diharamkan untuk melakukan sholat, pengecualiannya diantaranya apa? Ila yaumil kecuali hari Jumat. Begitu juga di haram Makkah. Di haram Makkah itu tidak ada waktu yang diharamkan. Kapan saja boleh kita sholat di situ. Boleh kita sholat. Di luar daripada haram Makkah, tidak diperbolehkan kita melakukan sholat. Kecuali kapan? Sebabnya mutaqaddim atau sebabnya muqarrin. Contoh misal, tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid itu sebabnya mutaqaddim atau mutaakhir? Mutaakhir atau mutaqaddim? Mutaqaddim. Masuk masjid dulu, baru bisa tidak sholat tahiyatul masjid dulu baru masuk masjid? Ya, berarti bukan tahiyatul masjid. Apa namanya? Ya, tahiyatul masjid. Nah, selain masuk tahiyatul masjid, misal contoh, tadi kan kita disebutkan waktu yang diharamkan. Kapan waktu yang diharamkan? Ba'da fi'lul asar, setelah melakukan sholat asar. Atau sebelum matahari terbenam. Itu waktu isfirar, kuning kan. Pengen sholat, dia pergi ke masjid jam berapa? Jam 6 jam 6 lah kurang lebih. Sekarang maghrib jam berapa? Berapa? 6.13. Dia datang ke masjid jam 6. Belum masuk maghrib kan? Kalau waktu yang diharamkan itu sudah masuk waktu yang diharamkan. Tapi dia datang cukul masuk masjid. Allahu Akbar. Usolli, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang yang tidak paham dia bilang haram pak. Pak, haram sholat pak. Apa ini nah? Dalam Sapinah ini sebutin. Ini haram. Ya. Wa ba'da sholatil asar hatta taghrub. Ya, setelah melakukan sholat asar sampai matahari Bapak sholat nih, belum tenggelam matahari pak. Haram nih pak. Kecuali. Karena kenapa dia sebabnya mutaqaddim. Tahiyatul masjid ini mutaqaddim, tidak haram. Boleh. Kan ada kadang-kadang sebagian kan orang tua-tua kita dulu ya. Dulu waktu Habib kecil-kecil dulu kan dengan orang tua sholat. Boleh sholat habis sholat asar. Sholat apa tuh ya? Kadang kita nanya, sholat apa tuh? Dia bilang tahiyatul masjid. Tapi dia sholatnya tidak di masjid. Di mana? Di langgar. Di musola. Boleh tidak? Tidak boleh. Haram. Jadi diingat. Boleh dia melakukan sholat, tapi sebabnya mutaqaddim seperti tahiyatul masjid. Ingat masuknya ke masjid. Bukan musola. Masuknya di masjid. Ada juga sebagian lah yang tidak tahu, misalnya kan sekarang ini banyak orang mau buat masjid semua kan. Musola itu lomba-lomba buat masjid. Pengen apa? Supaya ada Jumat. Supaya kas terisi. Itu tujuannya memang. Kadang antara pengurus lama sama pengurus baru ini bentrok. Kayak mau demo be. Ya Bang Udin. Di kampung kita kayak itu dah. Ya, di kampung kami lomba-lomba juga sudah buat masjid atas, bawah, tengah, samping. Nah, yang dekat Sikok lagi mau buat juga tuh. Tapi lah dikasih tahu enggak usah. Tidak usah dibuat. Cukup yang di atas sama bawah itu sudah cukup. Insyaallah. Lomba-lomba dia mau buat mau buat masjid. Lebih afdal mana? Bangun masjid atau ngasih orang fakir miskin membangun rumah? Mana afdal? Fakir miskin yang membangun,
kita bangunin rumah atau buatin usaha itu lebih afdol daripada bangun masjid subuh yang ada pengurus masjid, marbot masjid sama Pak RT. Bertiga, kadang Pak RT sakit, berdua tinggal. Sakit galau-galau kosong. Tinggal tiang 4. Berarti ada yang bilang itulah keutamaan orang buat masjid ada tiangnya itu. Jadi kalau tidak ada imam cukup 4. Gugurin dosa semua orang kampung. Insyaallah. Lomba-lomba ya. Lomba-lomba ya memang kebaikan. Bagus dia bangun masjid. Tetapi ya dibuat manajemennya masjid di dalamnya, pengurusannya bagus. Jadi masyarakat itu rajin dia sholat di situ. Ini ndak anak kecil baru masuk, keluar. Tiap tahun anak kecil masuk suruh keluar. Keluar. Sering dijelitin. Ini generasi setelahnya kan anak kecil ini kan. Dia mau masuk, wah itu jelit terus kata dia. Jadi tidak mau masuk masjid. Nah, jangan. Ya, itu generasi kita. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang main, ditaruh. Biasa di setiap kampung itu kan ada orang tua yang disegani kan. Dia megang rotan sudah takut. Nah itu suruh di belakang. Sudah rakaat kedua, baru takbir. Sudah agak aman, baru takbir. Kadang sudah sop yang ketiga juga maghrib itu, sudah agak aman, masih beribut dia. Jadi kok main tarik-tarikan, meloncat ya. Masya Allah. Nah itu mungkin waktu dulunya kecil-kecil ya. Sampailah dewasa. Sampai kayak itu memang dari dulu. Ya Pak Mansur ya. Jami Bakar. Ya, anak kecil itu memang kayak gitu. Ya tidak bisa diam kayak orang tua tidak mungkin. Yang muda kayak cepat ketuaan kayak ujung-ujung. Nah, jadi yang disegani suruh di belakang. Nah, jadi rapi sholat. Sama kayak tadi juga pas khutib lagi khutbah. Setelah kencang suara khutib itu. Semasjid, sekampung itu dengar semua. Masih juga ribut di belakang. Ya, mau diapakan? Kalau kita larang anak-anak kecil tidak boleh sholat, repot. Kayak besarnya dia demo, tidak mau dia sholat ke masjid. Nah itu zaman sekarang ini banyak orang berlomba-lomba untuk membangun masjid. Lebih afdal it'amul masakin, memberikan makan untuk orang miskin. Itu lebih afdal. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantaranya tanda-tanda kiamat sughra. Tanda-tanda kiamat. Orang bangunnya tinggi-tinggi. Sudah itu masjidnya banyak. Sudah itu orang yang nyantuni orang yatim itu sedikit. Kadal fakru an yakuna kufran. Terkadang orang-orang miskin itu dia bakal mendekati kekafiran. Dia orang miskin yang tidak punya harta itu dia bakal dekat kepada kekafiran. Na'udzubillah min dzalik. Itu hati-hati. Nah, jangan kadang ada sebagian ada masjid dekat pengen melakukan Jumat. Alhamdulillah lah ada sebagian minta saran juga dengan para guru, para ulama. Lagi sholat, kayak mana seandainya kalau kita buat masjid di sini, buat Jumatan. Akhirnya sudah, buka jendela itu. Buka jendela, depan jendela itu Masjid Agung. Ada ini dekat Makalam itu masjid yang sebelah sini. Yang ngadap ke Masjid Agung. Apa? Iya teladan. Iya. Nah, itu pengurusnya pernah nanya, kayak mana Beb? Kita buat Jumat di sini. Karena di sini ini pasti penuh kata dia. Karena orang lewat Jumatan kan ikut. Jadi suruh buka jendela tuh. Nengok Masjid Agung di depan jendela. Nah, bisa caranya buat tanggo. Buat tanggo arahin ke masjid.
Jadi orang sholat di sana Jumat, kita sholat Jumat dalam itu musola. Ya, indah Malikiyah. Indah Maliki sah. Kalau indah Syafi'i tidak sah. Ya, karena dia wusul kepada imam itu berputar dia. Kecuali kalau ada jembatan. Dari Masjid Teladan itu ada jembatan langsung ke Masjid Agung. Nah, itu sah dia melakukan Jumat. Ada juga kadang satu RT masjidnya 2, masjidnya melakukan Jumat ada 3 dah. Paling 2 cuman. Ada juga dekat depan kuburan Kebun Jai itu, kan ada lorong masuk ke dalam. Itu buat Jumat juga. Buat Jumat. Nelpon, Bib, anak ngadakan Jumat, Bib. Inti anak masukkan jadi khotib katanya. Akhirnya saya nanya, ini di masjid yang mana nih bang? Saya bilang, masjid dekat Masjid Agung tuh kata dia kan. Setelah saya kasih saran, tidak sah melakukan sholat Jumat di situ. Karena Masjid Agung, masjid yang besar itu dekat di situ. Akhirnya ujung-ujungnya pengurusnya bukan aliran kita, Muhammadiyah. Kalau urusan itu terserahlah. Iya. Jadi Habib saya ikutlah. Jadi tidak ada ikut Jumatan. Ala kulihan. Nah, itu banyak berlomba-lomba untuk melakukan Jumatan supaya kas masjidnya berisi, bertambah. Ahibal kiram hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi beda kalau kita zaman dulu ya. Zaman dulu itu memang dikhususkan satu kampung itu ada satu masjidnya. Satu masjid. Karena orang yang diteladani zaman itu, apa yang diucap oleh mereka itu, ya diikutin, dilarang, tidak ada yang mau, tidak ada yang berani. Zaman itu. Kalau zaman sekarang, ya, tidak bisa dibedakan yang mana alim, yang mana tidak alim. Ala kulihan. Nah, jadi mudah-mudahan insya Allah di kampung kita tidak terjadi seperti itu. Ya, misalkan Masjid Isania masih berisi atau kosong? Oh, tidak tahu. Kalau pindah misalkan. Kecuali tahiyatul masjid. Ingat, ketika kita mau tahiyatul masjid sebelum maghrib masuk boleh. Karena kenapa? Karena sebabnya apa tadi? Mutaqaddim. Setelah itu dibolehkan juga sunnatul wudu. Sunnah wudu yang tempat diharamkan. Yang ada tempat 5 tersebut diharamkan, itu boleh kita melakukannya. Seperti sunnatul wudu. Salat sunnah wudu. Sama kayak kemarin ya. Pernah sampaikan juga itu. Melakukan sholat janazah. Sholat janazah kapan? Ba'dal asar. Kan ba'da fi'lul asar haram hukumnya kan? Tapi dia sholat janazah ketika apa? Setelah asar. Haram atau tidak? Tidak. Karena sebabnya mutaqaddim. Ya, yang disolati itu mati dulu atau pasti mati dulu kan? Baru disolatin. Tidak mungkin sholat dulu baru mati. Nah, itu sebabnya mutaqaddim maka diperbolehkan. Di waktu yang diharamkan ada 5 ini. Yang diharamkan tersebut. Nah, begitu juga boleh ketika istisqa. Sholat gerha. Istisqa apa? Minta hujan. Misal kebetulan minta hujannya kumpul di lapangannya ba'dal asar misalnya. Kan tidak boleh ba'da fi'lul asar kita melakukan apa? Melakukan sholat. Kecuali sholat minta hujan. Jadi kumpul lah. Padahal diumumin apa? Kumpulnya ba'da zuhur. Kita sholat akhirnya dikit datang, dikit masuklah asar. Sholat asar, habis itu sholat minta hujan. Boleh atau tidak? Boleh. Pernah kejadian enggak kita? Ini kalau misalnya diperintahkan oleh imam
Atau kalau di sini apa ya? Bukan takmir, apa namanya? Taruhlah menteri agama diumumin. Atau misalnya MUI misalnya. Atau misalnya juga dari Kemenak mengumumkan bahwasanya kita bakal melakukan sholat istisqa. Wajib perintah tersebut kita lakukan. Sebelum kita melakukan puasa, turun di lapangan, kata si dari MUI ini, wajib kita puasa dulu. Itu wajib kita puasa. Sudah puasa berapa hari, baru turun ke lapangan. Ke lapangan tadi bawa apa? Macam-macam. Hewan ternak, yang melihara ayam bawa ayam. Tapi bukan ayam aduan, bukan. Jangan kayak bawa ayam sabungan. Atau bawa kambing, yang melihara sapi bawa sapi. Yang melihara kucing bawa kucing. Ya, yang ternak lah dibawa. Ada orang tua-tua yang rentah misalnya, mampu dia untuk keluar, dibawa juga pakai kursi roda. Nah, karena kenapa? Setiap yang kita bawa tersebut makhluknya makhluk Allah Subhanahu wa taala, karena kemarau, ya, kurang air, manusia itu makhluk hidup pengen minum. Nah, jadi dibawa semua, tidak tahu doa siapa yang diijabah oleh Allah. Apakah mungkin kucing yang dibawa tadi? Atau dia ternak jangkrik, bawa jangkrik. Ya, nah ini disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal kebetulannya sholatnya ba'da asar, nah itu diperbolehkan. Karena sebabnya apa? Mukorin. Begitu juga wal kusuf, sholat gerhana matahari. Di sini tidak disebutkan kusuf. Gerhana bulan tidak disebutkan. Karena kenapa? Malam itu dari maghrib sampai ke masuk subuh itu kita boleh sholat. Tidak ada waktu yang diharamkan. Tidak ada waktu yang diharamkan. Kecuali kapan? Kecuali di siang. Menjelang matahari tengah-tengah. Begitu juga ketika apa? Ba'da fi'il asar. Ini waktu yang diharamkan. Nah, jadi pembahasan kita hari ini intinya ada waktu-waktu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada lima waktu. Kecuali tidak diharamkan, diantaranya adalah sholat ketika waktu yaumul jum'ah. Ini tidak diharamkan. Begitu juga di haram Makkah. Ini tidak diharamkan di waktu tersebut. Begitu juga sebabnya mutaqaddim. Kalau sebabnya mutaqaddim tidak diharamkan. Kalau sebabnya muqarrin juga tidak diharamkan, kecuali kalau sebabnya mutaakhir. Apa itu sholat sebabnya mutaakhir? Ini pertanyaan Habib, minggu depan harus dijawab. Sholat apa saja sebabnya mutaakhir, haram dia lakukan di waktu yang 5 tersebut. Nah, itu PR minggu depan. Nah, insyaallah minggu depan kita bakal membahas tentang saktatis sholat, berdiam ketika di dalam sholat. Nah, maksudnya ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar, diam sejenak baru baca doa istiftah. Bukan Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah, bukan. Ketika ruku, ya, subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallah sami Allah liman hamidah Allahu Akbar. Enggak. Itu lagi ada pembahasannya, insyaallah bakal kita bahas. Yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah sebelumnya kita bakal berbicara tentang perjalanan Isra dan Mi'rajnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan dari perjalanan tersebut nanti bakal kita gambarkan, ya, kita ceritakan insyaallah. Itu untuk apa? Menguatkan keimanan kita kepada Allah dan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sampai di sini kalau ada yang ditanyakan, fadhol.
haram atau tidak? Boleh, boleh. Boleh. Yang haram itu ketika fiwasatis sama. Ketika dia di tengah-tengah. Itu diharamkan. Jadi ala kulli hal ihtiyatannya ya lebih afdalnya tidak usah melakukan sholat. Ada yang ditanyakan lagi? Misalnya itu ada sholat kodok untuk jenazah. Jadi mama kan jenazah ini udah meninggal seminggu. Jadi pas 7 hari itu tidak mengadakan tahlilan, tapi mengadakan sholat kodok untuk si mayit secara berjamaah. Ada 40 orang. Dan waktu sholatnya itu 5 kali, mulai dari sholat kodok zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Sholat berjamaah. Apakah itu boleh? Karena saya baru kali itu bisa dilaksanakan. Ini mengkodok sholatnya. Itu biasanya mengkodok sholat. Ini amalan Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, amalan Syekh Abu Bakar bin Salim Al-Fakhrul Wujud. Beliau mengumpulkan ya di masjidnya beliau itu ada kebiasaan mengkodok sholat. Jadi kita lihat dulu ya, mengkodok sholat ini diperintahkan atau tidak kita mengkodok sholat? Diperintahkan. Biasanya akhir bulan sebelum masuk Ramadan. Dan sebelum masuk Ramadan seminggu, hari Jumat itu mengkodok sholatnya. Kalau di kampung Pak Mansur mengkodoknya kapan? Itu kalau mengkodok itu waktu saya datang ini 7 hari. 7 hari. Si mayit meninggal, kasih 7 hari itu tidak dilaksanakan tahlilan, tapi diadakan kodok. Artinya satu majelis itu semua sholat. Maksudnya sholat untuk apa nih? Untuk kodok sholatnya. Oh, sholat si mayit. Ya insyaallah nanti kita jawab. Ada masail ya, pembahasan apakah sholat itu boleh dikodok untuk si mayit. Misal kita punya orang tua, kita tahu nih orang tua kita jarang sholat lah misalnya, karena sering kita ikut pengajian, dikasih ajak sholat, tidak mau sholat misalnya. Ayo pak sholat pak, ayo mak sholat ya. Sudahlah kau nih masih muda nyuruh orang tua, aku lebih tua dari kau tadi. Nah, kadang marah kan sebagian orang tua. Bahwa ketika dia tidak mau sholat, kita tahu berapa tahun dia tidak sholat, kita selaku anaknya, apakah boleh kita mengkodokkan sholatnya orang tua kita atau tidak? Itu sholat pertama. Setelah itu puasa. Orang tua kita tidak puasa, misalnya puasa Ramadan, tapi ketika dia wafat kita mau mengkodokkan puasanya, boleh atau tidak? Setelah itu haji, contoh haji ya, haji boleh dibadalin atau tidak? Boleh. Timbul pertanyaan, ada yang bilang beb haji boleh, kenapa puasa dan sholat tidak boleh? Iya kan? Apa bedanya? Sama kan, rukun juga kan? Iya, rukun juga kan? Apakah boleh atau tidak? Nah, insyaallah nih bakal kita jawab ya minggu depan. Bakal kita jawab minggu depan. Apakah sholat tersebut, mayit tersebut boleh kita kodok dan pahalanya kita hadiahkan kepada si mayit tersebut? Ini sholat 5 waktu ya. Sholat 5 waktu. Apakah boleh kita hadiahkan atau tidak? Yang kedua, apakah puasa yang ditinggalkan oleh mayit kita mengkodok untuk si mayit boleh atau tidak? Itu pembahasannya. Nah, nanti insya Allah minggu depan bakal kita jawab, kita bahas. Ada sumbernya, kitabnya ada insya Allah. Ada kuliah. Ada yang ditanyakan lagi? Kalau yang Syekh Abu Bakar bin Salim itu beda, mengkodok sholat ya di akhir bulan Sya'ban ya. Di akhir Sya'ban itu Jumat. Itu mengkodok berjamaah mengkodoknya.
Mengkodok berjamaah itu tujuannya apa? Ngingatin orang kampung jamaah yang hadir, kalau sudah pulang dari mengkodok sholat itu, pernah ada sholat-sholat yang pernah ditinggalin kemarin-kemarin itu dikodok lagi di rumah. Bukan maksudnya mengkodok Jumat hari akhir itu supaya apa, mengkodok setahun, tidak, bukan. Itu salah paham ya, cuman mau mengingatkan. Jadi adatnya seperti itu, sholat berjamaah, mengkodok sholat. Setelah pulang dari rumah, sholat yang pernah ditinggalkan tetap dikodok ya, bukan jaminan mengkodok 1 tahun, bukan. Enggak, itu salah pemahaman. Alhamdulillah. Ada yang ditanyakan lagi? Khalas, insyaallah mudah-mudahan kita diberikan umur panjang, sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan diberikan kekuatan keimanan kita kepada Allah, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah binatul qabul wal iqbal wa salahi kulli hal. Anallahu yaghfiru dzunub wa yusirul qulub wa yasirul uyub. Ibarik lana wa lakum fi kulli halin wa fil ahl wal mal wal iyal. ويغفر لوالدينا ووالديكم وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يتولانا بولايته وأن يحفظنا من شر بريته وأن يحفظنا بتكسيرنا في حقه وفي حق النبي وفي حق الأزواج حقوق الوالدين حقوق جميع المسلمين. أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا أن الله يبارك لنا في أوقاتنا وساعاتنا من كنا وإياكم من دين معصية إلى طاعة ومن حديد المصلى الجماع لكل حد دنيا كل حد مرضية ويشفي أمراضنا ولا هدنية كما أسلفنا صالح وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقتربنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبا واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدنا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة والمسلمين أجمع. آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب إدالة صحبه والحمد لله في البدء والتناهي والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.